Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, kita kali ini diskusi mengenai materi perpajakan 1 terkait dengan definisi, klasifikasi, dan juga asas pemungutan pajak oleh saya Agustin Dwi Anika. Beberapa referensi yang saya rujuk mengenai perpajakan Indonesia buku 1 milik Bapak Waluyo dan juga Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 serta PPH nomor 36 tahun 2008 dan yang terbaru adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak. Jadi bentuknya adalah kontribusi untuk kemudian dikelola dan baru dinikmati oleh wajib pajak setelah realisasi agenda yang diantaranya ada di APBN ini dapat terlaksana. Kemudian menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan ini juga imbalannya tidak secara langsung dirasakan oleh wajib pajak, namun penggunaannya untuk keperluan negara sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, untuk Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 yang kemudian berubah atau merupakan perubahan dari nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Nah, kedudukan hukum pajak sendiri ini berada sesuai dengan flowchart berikut. Jika bicara mengenai hukum, kita seringkali mendengar ada hukum perdata dan juga hukum publik. Nah, teman-teman, kalau hukum perdata ini kan biasanya antara individu dengan individu lainnya ya, sengketa-sengketa yang terkait dari setiap individu, katakanlah mengenai mungkin kasus pinjam meminjam uang begitu atau pencemaran nama baik dan seterusnya antar individu. Namun jika hukum publik ini maka hubungannya keterkaitannya antara individu dengan negara. Di antaranya ada hukum tata negara, hukum administrasi atau hukum tata usaha, hukum pajak ada di dalamnya dan juga hukum pidana. Sedangkan untuk sistematika hukum pajak sendiri, ada yang bersifat formal dan juga material. Apa itu formal, Bu Agustin? Ada ketentuannya pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang KUP. Di situ terdapat ketentuan-ketentuan yang mendukung hukum pajak material yang berlaku untuk dapat direalisasikan secara hukum material. Sedangkan hukum material sendiri ini memuat objek pajaknya apa, subjek pajaknya apa, dan tarif pajaknya berapa. Itu mengacu pada Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Nah, dalam hukum material sendiri tadi disebutkan ada subjek pajak, berarti wajib pajaknya. Kemudian ada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Kemudian objek pajak, transaksinya ya, itu apakah masuk dalam jenis kategori pajak yang mana. Kemudian juga tarif pajaknya melekat dari setiap jenis objek pajak. Untuk hierarki hukum pajak sendiri, yang paling atas adalah tentu undang-undang. Baru diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dilengkapi dengan peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan juga peraturan Dirjen Pajak atau kita sering singkat dengan PER. Bisa kemudian diturunkan, diejawantahkan dalam bentuk surat edaran dan juga pengumuman. Fungsi dari pajak sendiri ada budgeter atau pendanaan. Kalau dari kata asal katanya, maka ini fungsi utamanya adalah untuk pendanaan atau fungsi fiskal. Nah, pajak fungsi budgeter ini adalah sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti APBN sebagai penerimaan di dalam negeri. Kemudian fungsi pajak reguler atau fungsi mengatur ini adalah dalam rangka mengatur melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Contohnya, kenapa harus minuman keras itu pajaknya lebih tinggi ya dibandingkan dengan barang konsumsi lain. Dan juga kenapa barang mewah ini juga dikenakan
pajak tambahan semata-mata untuk mengatur kebijakan sosial ekonominya. Kemudian fungsi tambahan lain kaitannya dengan pengaturan adalah pelengkap dari fungsi utama, yaitu sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Tadi kita bahas sebetulnya budgeter atau fungsi utamanya adalah menambah pemasukan dalam negeri dan kemudian diturunkan atau diperluas. Ada fungsi-fungsi lainnya termasuk reguler di mana itu fungsinya menjaga sosial ekonomi dalam negeri tentunya untuk tetap stabil dan kondusif sehingga persaingan usaha lebih baik. Lalu ada jenis pungutan lain berupa retribusi yang pembayaran ini memberikan izin tertentu khusus kepada pemerintah daerah. Nah, ini juga sama, pemungutannya juga dipaksakan karena ada undang-undang yang memayunginya, namun terdapat imbal balik langsung dirasakan oleh wajib pajak. Sedangkan jika sumbangan dia sifatnya tidak memaksa, jadi boleh wajib pajak jika tidak berkenan untuk memberikannya, tidak masalah, tidak ada aturan undang-undangnya. Untuk pengelompokan pajak, ada pajak langsung dan tidak langsung. Kalau langsung ini dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Katakanlah saya sebagai karyawan, maka PPh 21-nya langsung terbebankan kepada saya, ya, dipotongkan oleh pengusaha kena pajak di mana saya bekerja disetorkan ke kas negara. Kemudian apa yang saya terima telah dipotong oleh pajak. Sedangkan pajak tidak langsung pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Biasanya contohnya saya membeli laptop, kemudian saya membeli dari toko yang PKP, nah saya membayarkan BPN-nya ke toko tersebut, kemudian toko menyetorkannya ke kas negara. Artinya tidak langsung saya setorkan, namun dibebankan pada tagihan. Kemudian kalau menurut sifatnya, pajak ada yang bersifat subjektif dan objektif. Subjektif artinya pajak pengenaannya ini memperhatikan keadaan diri wajib pajak atau pengenanya. Ya, contohnya PPh itu kan tergantung dari seberapa besar penghasilannya. Kalau masih di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka dalam kondisi itu subjek pajak tidak perlu membayarkan terhutang pajak PPh 21-nya. Nah, untuk sifat objektif tergantung dari benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal siapapun dan apapun dan dimanapun. Itu jika memang sudah sesuai benda, keadaan, dan perbuatannya, maka tetap terhutang pajak. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Tidak memperhatikan apakah dia pendapatannya masih di bawah PTKP atau di atasnya. Kemudian menurut lembaga pemungut ada pusat dan daerah. Pusat artinya dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN, PPNBM, BEA, PPhtB, serta materai. Nampak pada saat kita melakukan pembayarannya langsung disetorkan ke kas negara. Artinya itu pajak diterima oleh pajak pusat. Sedangkan jika setor ke kas daerah, ya, itu masuk ke dalam pajak daerah, di mana pajak tersebut dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Nah, pajak daerah ini juga ada pajak provinsi, kabupaten, ataupun kota, tergantung dari lokasinya. Untuk pajak provinsi sendiri ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak air tanah, dan juga pajak rokok. Sedangkan kabupaten kota ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, dan juga sarang burung walet. Nah, untuk jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia kita
sering sekali dengar self-assessment system, yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP atau wajib pajak untuk kemudian menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, menghitung sendiri, membayar, dan melaporkannya. Nah, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak jenis ini tergantung pada kejujuran wajib pajaknya atau bahkan pengetahuan pajak daripada wajib pajak. Karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada wajib pajaknya, bukan pada aparatur negara. Ya, apabila kemudian ternyata ada temuan, baru kemudian aparatur negara, apakah itu akan representatif atau kemudian Fiskus kemudian melakukan konfirmasi kepada wajib pajak. Yang kedua adalah official assessment system, di mana pemungutan pajaknya memberi kewenangan kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Contohnya tadi PBB, kita mendapatkannya sudah berupa angka yang telah dihitung oleh Fiskus. Sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak jenis ini ya tergantung pada aparatur pajaknya, karena semua inisiasi ini ada di sana. Nah, kalau withholding system ini adalah kewenangannya kepada pihak ketiga, bukan Fiskus dan juga bukan wajib pajak yang bersangkutan. Namun besarannya ini tetap terhutangnya dianggap oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak tetap yang membayar, namun kemudian yang menyetor pengutkannya adalah pihak ketiga. Sehingga peranan pihak ketiga di sini yang nampak. Nah, kalau jenis pengenaan pajak stelsel, anggapan atau fiktif stelsel ini adalah diatur oleh undang-undang. Contohnya penghasilan 1 tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya ya, pada PPh 25 katakanlah karena masih dalam proses perhitungan maka disamakan dahulu cicilan bulanannya dengan penghasilan tahun sebelumnya. Nah, keuntungannya pajak dibayar pada tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun, sehingga sudah bisa dicicil di akhir tahunnya, tidak terlalu besar dan tidak menimbulkan kejutan pajak. Namun kelemahannya ini adalah bukan nilai sebenarnya, sehingga nanti masih akan ada sedikit selisih di akhir tahunnya. Sedangkan real stelsel ini adalah keadaan objek pajak yang nyata, sehingga pemungutannya baru dilakukan di akhir tahun, ya setelah sesungguhnya diketahui angka terhutang pajaknya. Namun kita perlu bersiap, barangkali untuk cash flow-nya perlu disiapkan lebih banyak supaya tetap kondusif bahkan di akhir tahun. Nah, keuntungannya ini dibayarkan adalah nilai sebenarnya, tidak perlu mencicil terlebih dahulu atau menghitung begitu ya, namun langsung pada nilai akhirnya. Nah, kelemahannya di akhir tahun bisa menimbulkan cash flow yang cukup tinggi. Kemudian untuk stelsel campuran ini adalah antara fiktif dan real stelsel digabung, sehingga dianggap di awal tahun mengikuti ketetapan sementara, biasanya itu merujuk pada tahun sebelumnya, namun nanti di akhir tahunnya dilakukan koreksi. Ini lebih banyak digunakan ya oleh perusahaan supaya lebih aman begitu ya. Nah, besar pajak menurut kenyataannya kadangkala lebih besar daripada anggapan atau cicilan setiap bulannya. Nah, kemudian kalau ternyata lebih besar seperti itu ya nanti tinggal ditambahkan selisihnya berapa yang harus dibayar. Namun jika ternyata lebih kecil maka dapat diminta kembali, mau dibukukan ke pembayaran selanjutnya atau ingin direstitusi bisa dipilih oleh wajib pajak. Untuk asas pemungutan pajak, yang pertama menganut pada falsafah hukum yang berdasar pada keadilan. Artinya kita sering melihat semakin tinggi pendapatan memiliki tarif pajak juga yang semakin meningkat ya teman-teman ya. Kemudian yuridis atau berdasarkan undang-undang. Jadi melekat di situ untuk pelaksanaannya ini mengacu pada undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Asas ekonomi ini diharapkan pajak tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat sehingga bagi WP yang memiliki penghasilan kecil maka tidak diharuskan memberikan iuran pajak.
Untuk asas pemungutan pajak penghasilan ini ada juga asas sumber, domisili, dan kebangsaan. Di antaranya apabila ternyata WNA yang atau berpenghasilan dari dalam negeri, maka ada PPh tertentu 26 yang mereka akan kenakan terhutang pajak. Namun untuk penghasilan dari luar negerinya tidak perlu lagi dikenakan. Nah, bagi wajib pajak yang telah berpindah dari WNI, menetap, kemudian secara terus-menerus menjadi WNA dan tidak ada berencana kembali, maka sudah tidak memenuhi asas domisili, tidak perlu dianggap sebagai subjek pajak. Ya, asas sumber ini juga mengenakan pajak atas penghasilan berdasarkan sumber atau wilayah tanpa memerhatikan di mana tempat wajib pajak. Kemudian juga setiap penghasilan diterima atau diperoleh di Indonesia ada pajak penghasilan. Nah, tadi sudah saya singgung untuk PPh pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tetap perlu melaporkan, menghitung, membayar, dan melaporkan PPh pasal 26-nya. Asas domisili ini pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah baik atas penghasilan yang berasal dalam negeri maupun dari luar negeri. Selama dia menjadi WNI, kemudian dia mendapatkan penghasilan dalam dan luar negeri sekalipun juga tetap perlu membayarkan pajak yaitu PPh 24. Nah, PPh wajib pajak orang pribadi atau badan di Indonesia ini tetap dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya ya. Jadi tidak ada yang dikurangi. Asas kebangsaan ini bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan. Jadi apabila tidak lagi WNI maka tidak melekat kewajiban iuran pajak. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.